Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal muhram, ya hal murah, ya hal gaib, ya hal jasad. Hadir. Saya dengar suara. Ini siapa yang bongkar? Enggak ada. Siapa yang berantakin ini? Mystery Seekers, kita kembali bertemu di malam horor kabar misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada episode malam ini, tim Ghost Investigator kabar misteri yang dipimpin oleh Kiprana Lewu berkesempatan mengunjungi sebuah villa penuh misteri yang berada di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Malam itu tim Ghost Investigator kabar misteri juga diperkuat dengan kehadiran Habib Muhammad dan Caca Caroline. Malam itu kami mencoba melakukan penelusuran misteri di bekas bangunan villa terbengkalai yang juga sempat menjadi tempat kejadian perkara sebuah kasus kriminal. Seluruh anggota keluarga yang berada di villa ini juga menjadi korban, bahkan hingga berujung maut. Kejadiannya di villa, tiba-tiba ada orang naik pohon, tiba-tiba orang itu yang 3 orang masuk ke dalam. Orang yang punya lagi tidur di kursi, dilempar sama kayu. Karena gak kuat, dipukul sama kayu, pingsan lagi. Waktu itu pelakunya gak sempat dapat karena dicari gak ada. Itu mah dikosongin karena saudaranya yang 2 orang lagi itu jadi takut. Ya ada takutnya dia udah ngelihat orang nongkrong di tangga. Kadang-kadang ada orang yang rambutnya panjang, merah, mukanya merah juga, giginya juga panjang, cuman 2. Menurut informasi yang kami terima, bangunan besar berlantai 3 ini telah terbengkalai ditinggalkan selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Pasca kosong tak berpenghuni, bangunan rumah hunian ini konon telah menjadi tempat angker penuh astral. Hal ini berdasarkan dari kesaksian warga setempat yang kerap merasakan fenomena-fenomena mistis di sekitar lokasi. Mystery Seekers, banyak kisah kelam yang diceritakan sebagai latar belakang keangkeran bangunan yang berdiri di atas kawasan kaki gunung ini. Motif-motif seperti dendam, perselingkuhan, dan murni kriminal menjadi kisah misteri yang menyelimuti bangunan seluas kurang lebih 1000 meter ini. Selain itu, konon bangunan ini berdiri di atas tanah keramat petilasan dari seorang raden setempat pada dahulu kala. Fenomena-fenomena kehadiran makhluk gaib bersosok kucing bahkan disebut-sebut sebagai hewan pendamping milik sang raden. Untuk itu pada malam ini kami akan menghadirkan hasil penelusuran tim Ghost Investigator kabar misteri dalam episode Maut di Villa Keluarga. Mystery Seekers, pada sesi penelusuran awal malam itu, Habib Muhammad bersama Caca Caroline akan mencoba melakukan mapping lokasi. Mereka akan mencoba menggali informasi yang menjadi misteri di villa ini menggunakan metode-metode komunikasi gaib serta melalui pembacaan kartu tarot yang dimiliki Caca Caroline. Selamat malam Mystery Seekers. Kembali lagi bersama kita di Kabar Misteri. Bersama saya Habib Muhammad dan di sebelah saya adalah Caca Caroline. Kita sekarang berada di sebuah bangunan villa terbengkalai yang konon cerita masyarakat di sini adalah terjadi pembunuhan, dan menurut ceritanya lagi warga di sekitar sini matinya di rumah sakit. Tapi kita akan kuak misteri yang sebenarnya ada di villa ini. Nah, kita tanya sama Caca, bagaimana penglihatan Caca?
di villa ini? Pas aku masuk itu aku udah kayak masuk ke bioskop, lihat langsung layar gitu, ngelihatnya seperti itu. Pas aku masuk di sini, di ruangan sebelah sini itu ada ibu-ibu, bapak-bapak, terus anak cowok, emang anak cowok. Terus ada satu anak gadis itu dibunuh secara sadis di kamarnya dengan kondisi tidur. Oke Misteri Seekers, langsung aja kita langsung penelusuran ke dalam agar lebih tahu fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di villa ini sampai dianggap villa ini angker. Auranya mulai agak padat. Iya, tadi pas aku masuk pintu ini dikunci, Bib. Ya. Ini dikunci, aku nggak bisa buka, aku buka gini nggak bisa. Terus aku habis sholat maghrib, ya aku kirim doa untuk di sini. Pas aku keluar, aku bilang assalamualaikum. Itu ada saksinya, nggak ada angin, nggak ada apa. Ini dibuka, ini kebuka sendiri. Aku kaget. Mungkin diterima, mungkin Diterima, sama mereka. diterima. Karena kita juga sopan kan. Iya, Nah, kita bisa masuk. Assalamualaikum. Nah, tadi Caca bilang Di ada satu pembunuhan. Ya. Nah, di ruangan mana? Dari luar itu diseret ke sini. Dari luar. Di sini babak belur, habis dari sini mereka bertiga itu dibawa keluar. Bertiga? Bertiga, bapak-bapak, ibu-ibu, kan satu keluarga. Satu keluarga. Anak cowoknya satu dibawa, yang cewek itu udah habis di dalam. Meninggal di dalam, itu dengan posisi tidur. Yang perempuan itu? Yang perempuan. Coba kita ke satu ruangan selanjutnya. Pas tadi saya naik, tiba-tiba ada yang lari dari sini. Tik, 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 tik. Nah di situ hilangnya. Anak kecil nggak tinggi. Iya, Seginilah, sekitar 6 tahun mungkin segini. ya. Rambutnya nggak begitu panjang, Pendek. agak bondol. Coba dengan penelusurannya Caca, dengan kartu tarot Caca, apa sebenarnya yang terjadi di villa ini? Misteri yang benar-benar kita kuak sekarang. Coba, Cak. Coba dibuka dengan penglihatan kartunya Caca. 7 jendela. Itu yang di luar tadi. Assalamualaikum. Aku mau bertanya buat kamu yang di sini, apakah dulunya pernah terjadi pembunuhan satu keluarga di rumah ini? Dia ngeganggu deh, Beb. Gak mau. Oh, pergi. Coba Caca tetap buka. Dia nggak mau. Dia nutupin. Nih, dia nutupin, nggak kebuka. Coba Cak buka. Oke, aku mau bertanya, apakah pernah terjadi pembunuhan satu keluarga di rumah ini? Yap. Pesuruhnya perempuan. Mereka ini kerja bareng. Salah satu kerabat di keluarga ini. Jadi kayak ada kecurangan gitu yang dia karena keserakahannya dia mengakibatkan dia mau dihabisin sampai disiksa sampai meninggal. Menurut kata orang juga, Cak, ini tempat bukan cuma hanya villa aja. Jadi villa ini dibangun di atas satu petilasan bernama seorang Raden. Seorang Raden dan ada Nyai juga di sini. Coba dibuka lagi, Cak. Tolong ceritakan apa yang terjadi sama keluarga kamu.
sakit hati, cemburu, dihabisin lagi tadi kartu tadi. Tadi kan kartunya juga Iya, cewek kan mungkin yang dihajar itu ingin satu pelakunya. kumpulan aja gitu. Kira-kira Nih, Enda bolak-balik kartu terakhir dari tadi, kartu terakhir adalah beware, beware, beware. Hati-hati loh. Jadi Aduh, ada suara lagi. Ada suara lagi tadi di atas. Pada saat kami melakukan sesi pembukaan kartu tarot di lantai 2 bangunan villa ini, gangguan-gangguan gaib kerap dirasakan. Yang paling terasa adalah suara misterius kerap terjadi dari awal hingga akhir sesi penelusuran ini. Suara-suara tersebut kami dengar dari sudut atas lantai 3 rumah ini. Nggak ada yang goyangin. Tidak ada angin di sini. ini siapa yang bongkar? Nggak ada. Siapa yang berantakin ini?